Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Puji syukur kita, tak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang masih memberikan kesehatan kepada kita bersama, sehingga masih bisa bertemu kembali atau berbagi ilmu pengetahuan sebagaimana biasa. Demikian pula salam dan salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang kita harapkan syafaatnya kelak dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada hari ini kita bertemu kembali dengan pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa supaya kita di dalam menjalani pembelajaran ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita berdoa dimulai. Setelah kita tadi berdoa, sekarang marilah kita masuk kepada materi kita. Materi kita pada kesempatan kali ini berkaitan dengan akhlakul karimah atau perilaku yang terpuji. Kemudian perilaku terpuji yang kita pelajari pada saat ini adalah berkaitan dengan toleransi sebagai pemersatu bangsa. Kemudian kita lihat kompetensi dasarnya. Yang pertama, meyakini bahwa agama mengajarkan toleransi, kerukunan, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Yang kedua, bersikap toleran, rukun, dan menghindarkan diri dari tindakan kekerasan sebagai implementasi pemahaman Quran Surah Yunus atau Surah 10 ayat 40-41 dan Quran Surah Al-Ma'idah Surah 5 ayat 32 serta hadis terkait. Berikutnya adalah tujuan pembelajaran. Setelah proses belajar mengajar, diharapkan siswa dapat, yang pertama, mampu menjelaskan pengertian toleransi dengan baik. Yang kedua, mampu mengidentifikasi contoh perilaku toleransi dengan pemeluk agama lain sebagai implementasi pemahaman Quran Surah Yunus ayat 41 dan 42. Selanjutnya, mampu mengidentifikasi contoh perilaku toleransi dengan sesama muslim sebagai implementasi pemahaman ayat dan hadis terkait. Berikutnya, mampu mengidentifikasi contoh perilaku toleransi umat beragama dengan pemerintah sebagai implementasi pemahaman Quran Surah An-Nisa ayat 59. Selanjutnya, mampu menjelaskan hikmah toleransi. Itulah tujuan pembelajaran yang diharapkan kita peroleh setelah proses belajar mengajar selesai. Berikutnya, masuklah kita kepada pembahasan pengertian toleransi. Tapi sebelumnya, saya ungkapkan dulu bagaimana ajaran Islam ini mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan sesama manusia. Maksudnya, sebagai agama yang rahmatan lil alamin, Islam tidak hanya mengajarkan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala saja, tetapi ajaran-ajaran Islam banyak yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan sesama manusia. Bahkan menurut penelitian para ahli, ayat yang menjelaskan atau mengajarkan hubungan manusia dengan sesama manusia lebih banyak daripada ayat yang menjelaskan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mengandung pengertian kita sebagai seorang muslim belum cukup menyatakan diri kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi harus melengkapi diri dengan akhlakul karimah. Termasuk di sini yang akan kita pelajari adalah masalah toleransi. Di mana toleransi adalah sikap rela menerima, menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari yang ada di sekitar kita, baik perbedaan suku, bangsa, bahasa, warna kulit, adat istiadat, cara pandang, bahkan agama. Kemudian, sebagai seorang yang beragama, kita harus meyakini bahwa perbedaan adalah suatu hal yang salah. Justru perbedaan ini harus kita hargai dan dimengerti sebagai suatu kekayaan, sehingga dengan perbedaan tersebut
diharapkan manusia mampu bersikap toleran terhadap segala perbedaan yang ada dan berusaha hidup rukun, baik individu dengan individu, individu dengan kelompok masyarakat, serta kelompok masyarakat dan kelompok masyarakat yang lain. Berikutnya, dalil naqli tentang toleransi yang pertama dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Dari ayat tersebut di atas, Allah telah menegaskan pada kita bahwa sesungguhnya Dia menciptakan manusia berbeda satu sama lain, terdiri dari laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, yang tujuannya adalah supaya saling kenal mengenal dan saling tolong menolong. Jadi pada hakikatnya Allah ciptakan kita berbeda. Tidak ada yang persis sama antara satu dengan yang lain. Baik warna kulit, kemudian wajah dan sebagainya, tapi pasti ada perbedaan. Demikian pula dari segi yang lain, dari segi status sosial, suku, bangsa, dan sebagainya. Allah ciptakan kita seperti ini bukan untuk saling merendahkan satu sama lain. Bukan berarti satu golongan merasa dirinya paling mulia. Bukan berarti golongan yang lain lebih rendah, lebih hina dibandingkan yang lain. Tapi pada hakikatnya, di mata Allah, kita semua adalah sama. Yang membedakan kita nanti di sisi Allah adalah ketakwaannya. Jadi bukan berarti kalau dia warna kulitnya putih, dia di sisi Allah lebih mulia. Atau sekiranya dia orang kaya, bukan berarti di sisi Allah dia lebih mulia dibandingkan orang yang miskin atau memiliki perbedaan dengan dirinya tersebut. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa di sisi Allah kita semua adalah sama, ataupun yang membedakan kita hanyalah ketakwaan kita, makanya perbedaan yang kita temukan di masyarakat ini janganlah kita jadikan sebagai sarana untuk saling merendahkan atau saling berpecah belah, tetapi kita harus menghargainya sebagai suatu kekayaan atau sebagai suatu hal yang baik. Karena kalau kita perhatikan sebuah taman, semakin banyak warna-warni bunga yang ada di situ, insya Allah semakin indah dipandang mata. Demikian pula lah perbedaan yang ada pada kita, sebagaimana yang kita bicarakan tadi. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita anggap itu sebagai suatu kekayaan, sebagai sarana untuk saling tolong-menolong. Yang kaya menolong yang miskin bisa bekerja untuk orang kaya, demikian pula seterusnya. Berikutnya, dalil naqli yang berkaitan dengan toleransi dengan pemeluk agama lain adalah yang pertama, Quran Surah Yunus ayat 40 dan 41 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Yang artinya,
Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya atau Al-Quran, dan di antaranya pula ada orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan. Quran Surah Yunus ayat 40 dan 41. Berikutnya kita lihat kandungan ayat tersebut dan kaitannya dengan masalah toleransi. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa setelah kerasulan Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir, di antara manusia ada yang beriman kepadanya dan Al-Quran yang dibawanya, dan mengikutinya serta memperoleh manfaat dari risalah yang disampaikannya. Tetapi tidak sedikit di antara manusia tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad dan kepada Al-Quran yang dibawanya. Bagaimana sikap Rasulullah? Ya, dari ayat ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk membiarkan mereka dengan keyakinan mereka dan tidak pernah memperlakukan mereka dengan cara yang tidak baik. Bahkan Rasulullah disuruh berprinsip, bagimu amal ibadah kamu dan bagi saya amal ibadah saya. Dengan kata lain, Rasulullah tetap membiarkan mereka dalam kondisi tidak beriman kepada kerasulannya tanpa melakukan tindakan yang tidak baik. Sementara Rasulullah sendiri pada masa hidupnya juga telah mencontohkan sikap toleransi kepada pemeluk agama lain. Pada masa hidupnya, pada periode Madinah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup berdampingan dengan pemeluk agama Yahudi dan Nasrani. Rasulullah memperlakukan mereka dengan baik, bahkan mengajak mereka untuk saling tolong-menolong dan kerjasama untuk menjaga dan membangun kota Madinah sebagaimana yang termaktub dalam Piagam Madinah. Piagam Madinah ini adalah suatu perjanjian antara kelompok Muslim, Yahudi dan Nasrani untuk bersama-sama menjaga kota Madinah, membangun kota Madinah dalam keberagaman dan kerjasama. Itulah salah satu contoh sikap toleransi yang diberikan oleh Rasulullah pada masa hidupnya. Demikian juga ada dikisahkan sikap Rasulullah kepada seorang pemeluk Yahudi, seorang laki-laki yang tua dan buta yang tinggal di pinggir jalan yang selalu dilewati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menuju masjid. Di mana Rasulullah setiap kali melewati rumah laki-laki tersebut, Rasulullah selalu membawa makanan. Bahkan Rasulullah mau menyuapinya. Sedangkan laki-laki tersebut tidak menyadari bahwa orang yang membawakan makanan baginya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan laki-laki itu selalu mengatakan bahwa yang paling dibencinya saat itu adalah Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad ada di depannya. Tapi Rasulullah diam saja dan terus menyuapinya. Setelah Nabi Muhammad meninggal dunia atau wafat, perilaku beliau ini diteruskan oleh salah seorang sahabat. Dan ketika sahabat datang untuk membawakan makanan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah dulu, laki-laki tua ini menyadari bahwa ada yang berbeda. Maknanya, laki-laki yang sekarang berbeda dengan sikap laki-laki yang dulu. Sehingga timbul pertanyaan dalam dirinya, dan sahabat ini mengaku dan menjelaskan bahwa sebenarnya laki-laki yang dulu sering membawakan makanan kepadanya dan menyuapinya
adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau sudah meninggal. Disitulah sadar laki-laki Yahudi itu bahwa orang yang dibencinya itu bukanlah seperti yang ada dalam pikirannya. Itu contoh perilaku yang dicontohkan oleh Rasulullah kepada kita dalam hal sikap kepada orang yang berbeda keyakinan. Jadi kita pun harus mencontohkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kepada pemeluk agama lain, kita tetap harus menghargai, menghormati, saling tegur sapa, saling tolong menolong, apalagi yang berkaitan dengan masalah keduniaan. Jangan gara-gara kita berbeda keyakinan, kita tidak saling sapa, tidak saling menghormati, tidak saling menghargai satu sama lain. Berikutnya, dalil nakli yang kedua yang berkenaan dengan toleransi dengan pemeluk agama lain, yaitu surah Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam tisama laha wallahu sami'un alim. Yang artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa yang ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dalam surah Al-Baqarah tersebut dapat kita pahami bahwa Allah menegaskan bahwa tidak ada paksaan di dalam beragama. Telah jelas mana yang hak dan mana yang batil. Terserah kepada manusia mau memilih beriman atau tidak. Jadi kita sebagai umat manusia, sebagai umat Islam, tidak boleh memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. Kemudian dari dua ayat itu dapat kita pahami bahwa kita sebagai seorang muslim hendaknya melaksanakan perilaku toleransi kepada pemeluk agama lain, yang kalau kita simpulkan dapat kita lihat beberapa hal. Yang pertama, tidak boleh memaksakan agama kita kepada orang lain. Kemudian menghargai keyakinan agama orang lain. Kemudian menghargai peribadatan agama orang lain. Kemudian saling kerjasama dan tolong menolong, apalagi yang berkaitan dengan masalah keduniaan. Tetapi dalam hal toleransi ini kita harus jelas-jelas bahwa yang boleh kerjasama hanyalah urusan duniawi. Misalnya, kita tidak perlu gara-gara toleransi kita ikut beribadah dengan pemeluk agama lain. Demikian pula sebaliknya. Jangan gara-gara toleransi pemeluk agama lain ikut serta melaksanakan ajaran agama kita. Tidak perlu seperti itu. Kalau dalam urusan agama, biarlah kita lakum dinukum waliyadin, bagimu agamaku dan bagimu agamamu. Tapi kalau dalam masalah keduniaan, silakan kita kerjasama, tolong menolong, saling menghargai dan sebagainya. Itu adalah ajaran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari paparan ayat dan kisah yang saya ungkapkan tadi dapat kita pahami bahwa sikap kita kepada pemeluk agama lain antara lain adalah menghargai keyakinan mereka, menghormati peribadatan mereka. Kemudian tetap bekerja sama, saling tolong menolong, saling melakukan kebaikan antara satu sama lain. Tidak boleh saling mencaci maki, tidak boleh saling bermusuhan hanya gara-gara perbedaan keyakinan.
Selanjutnya adalah toleransi dengan sesama muslim. Di dalam beberapa ayat Allah mengemukakan bahwa antara sesama muslim itu adalah bersaudara. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara saudaramu. Demikian pula pada hadis yang lain. Rasul bersabda, tidak beriman seseorang sebelum dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Dari ayat dan hadis itu dapat kita pahami bahwa antara sesama muslim seharusnya kita saling mencintai, saling tolong-menolong, saling menguatkan, saling bekerja sama, saling menasehati. Karena Rasul tadi telah mengingatkan kita, tidak termasuk orang yang beriman sebelum kita mencintai saudara kita. Berarti manakala kita melihat saudara kita ada yang sakit, ada yang kena musibah dan sebagainya, kita pun ikut merasa empati kepadanya. Itu buktinya pada diri kita sudah ada rasa persaudaraan kepada sesama manusia. Berarti kita tidak boleh saling mencaci, saling merendahkan antara sesama muslim. Walaupun barangkali ada di antara kita ada yang berbeda di dalam pemahaman, terutama dalam masalah syariah, ini jangan kita jadikan sebagai sarana untuk saling memecah belah di antara kita sesama muslim. Karena Rasulullah telah menegaskan dalam hadisnya, perbedaan pendapat itu adalah rahmat. Makanya kita pun jangan kita jadikan perbedaan pendapat sebagai laknat yang memecah belah persatuan umat. Berikutnya adalah toleransi umat beragama dengan pemerintah. Maknanya kita sebagai umat beragama hendaknya memiliki toleransi kehidupan yang aman tertib dengan pemerintah. Dalil naqlinya yaitu dalam surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Itulah dalil naqli yang berkaitan dengan toleransi umat beragama dengan pemerintah. Ada beberapa pengajaran yang dapat kita ambil dari ayat tersebut. Misalnya, yang pertama, sebagai seorang umat beragama, kita disuruh atau diperintahkan untuk mentaati pemerintahan yang sah dan termasuk mentaati peraturan yang dibuatnya selama peraturannya tidak bertentangan dengan ajaran agama. Kemudian, yang kedua, pemerintah juga harus mendukung dan memberikan kebebasan dan tempat bagi pemeluk agama untuk menjalankan ajaran agamanya dengan baik, mendukung perkembangan dan pelaksanaan agama tersebut. Jadi inilah dua prinsip dalam hal toleransi umat beragama dengan pemerintah sesuai dengan kandungan ayat. Jadi dari penjelasan tadi dapat kita pahami bahwa toleransi umat beragama dengan pemerintah itu adalah kita sebagai umat beragama harus mendukung pemerintahan yang sah
dan melaksanakan segala peraturan-peraturan yang dibuatnya. Dan insya Allah kalau itu dapat kita laksanakan, maka akan sejalanlah umat beragama dan pemerintah untuk membangun bangsa dan negara kita. Demikian pula sebaliknya, pemerintah itu harus mendukung kehidupan beragama, mendukung peribadatan, membantu perkembangan agama, sehingga benar-benarlah antara pemerintah dan umat beragama terjadi hubungan yang saling menguntungkan ataupun saling mendukung, yang insya Allah akan membawa bangsa dan negara kita kepada pembangunan, kepada kehidupan yang aman dan nyaman, sehingga insya Allah bangsa dan negara kita maju, makmur, aman, sebagaimana yang kita harapkan semua. Jadi sekarang kita bicarakan mengenai hikmah toleransi. Jadi kalau kita sesama manusia telah terjalin rasa toleransi, baik toleransi dengan pemeluk agama lain, demikian pula toleransi dengan sesama muslim, bahkan toleransi umat dengan pemerintah, maka akan terciptalah kehidupan masyarakat yang tertib, jauh dari tindakan anarkis, jauh dari perpecahan, sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara ini akan aman, maju, dan pembangunan bisa dilaksanakan menuju masyarakat adil dan makmur. Wa Rabbul Ghafur, sesuai dengan harapan kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah uraian kita berkaitan dengan kehidupan toleransi, mempererat kehidupan berbangsa dan bernegara. Mudah-mudahan setelah penjelasan tadi, kita semua termasuk orang-orang yang bisa bersikap toleransi bagi orang lain di sekitar kita, sehingga kehadiran kita benar-benar menjadi rahmatan lil alamin, sebagaimana tujuan daripada ajaran Islam itu sendiri. Kita dengan orang di sekitar kita, insya Allah orang akan merasa nyaman, orang akan merasa damai. Karena apa? Kita termasuk orang yang menjaga diri untuk tidak melukai orang lain, untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Mudah-mudahan ya penjabaran kita ini bermanfaat bagi kita semua. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.